sambil jalan kita ya, Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, sambil kita jalan, kita mulai acara dulu untuk hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini hari keempat kita secara Zoom dalam kegiatan pembelajaran interaktif menggunakan Quizizz. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk IGI Tanah Bumbu dan juga dari Quizizz sendiri yang atas kerjasamanya bisa terlaksananya acara kita pada hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta yang bersedia meluangkan waktunya untuk kita bisa di sini bersama-sama untuk belajar untuk kemajuan pendidikan kita tentunya. Baiklah, langsung saja untuk agenda kita hari ini. Yang pertama, di sini kita membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah dan rinduku menyatu dalam. Baik, acara kedua akan kita berkaitan dengan pemaparan langsung dari tim Quizizz. Di sini kita kehadiran dari Pak Quadri Hasul, SPDGR. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 1 Telaga Sari, yang mana beliau di sini merupakan Google Certificate Trainer, kemudian juga merupakan super trainer dari Quizizz, dan juga merupakan trainer nasional keterampilan. Maka sungguh beruntung tentunya kita di sini insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah beliau miliki, yang mana akan beliau bagi ke kita semua. Oke, baiklah tanpa panjang waktu, untuk Pak Quadri Hasul atau disapa Mistiu beliau ini langsung untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Siti Hajar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Halo. Nah, hai. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, di siang hari ini yang cuacanya cukup panas ya di Kabupaten Kota Baru ini. Mudah-mudahan tetap menambah semangat kita untuk belajar Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang Quizizz, walaupun sebenarnya sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu Bapak Yulistianto dengan Ibu Siti Hajar. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat IGI Kabupaten Tanah Bumbu telah mendukung kegiatan pengimbasan dari Quizizz ini. Nah, Bapak yang dia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Yusuf, SPD, ya, STE-MPD. Nah, oke, ini kakak saya nih. Oke, Bapak Ibu, di kolom chat saya langsung aja ya, saya langsung sudah ngirim link Quizizz, link presentasi saya, silahkan diklik Bapak Ibu. Saya kirim juga di chat Ibu Siti Hajar, nanti share di share di grup aja, di grup WA atau ya. Oke, saya izin presentasi.
Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada 10 orang dari 30 orang. Ayo Bapak Ibu, ayo. Nah, ini kita tunggu sampai paling enggak ada sekitar 30 orang lah untuk bergabung. Jadi dengan kuisis ini kita manfaatkan juga di kelas Bapak Ibu. Kita bisa mengecek siapa aja siswa kita yang sudah aktif dengan mengajak untuk bergabung pada presentasi kuis atau kuis yang telah dibuat oleh kita, oleh Bapak Ibu guru. Oke, saat ini sudah ada layar saya sudah jelas kelihatan Ibu Siti. Ya, jelas Pak. Oke. Sudah ada 14. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya akan jelaskan nanti tentang perbedaan akun basic versus akun super. Namun sebelumnya ada pengantar-pengantar sebelum saya perjelaskan tentang akun krisis. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu tentang ini teman-teman untuk masuk. Jadi untuk pengimbasan atau teman-teman ini dari Ibu Siti Hajar dengan Bapak Yulistianto. Nah, Bapak Ibu nanti ini tugasnya sebagai tugas Bapak Ibu adalah membuat sebuah kuis. Kuisnya terserah Bapak Ibu, tapi sangat disarankan kalau nanti Bapak Ibu membuat kuis atau file presentasi tentang pelajaran atau mata pelajaran yang diampu di sekolah masing-masing. Nah, jumlah soalnya tidak masalah, tidak terbatas, mau 1 nomor, 2 nomor, terserah Bapak Ibu. Namun, nah ini yang perlu diingat Bapak Ibu, kuisnya nanti harus dikerjakan minimal 15 siswa Bapak Ibu. Jadi minimal 15 siswa. Nah, ini namun mungkin ada yang bertanya, gimana nih kalau misalnya saat saya mau kirim kuisnya, saya terkendala di signal. Lalu gimana kalau misalnya katanya di sekolah saya lagi ada kegiatan atau siswa saya tidak cukup 15. Oke Bapak Ibu, itu bisa aja diakali. Jadi silahkan Bapak Ibu di dalam grup, saya ingat saya kemarin kalau nggak salah bahwa peserta ini ada 300 lebih ya Bu ya, Bu Siti Hajar ya. Ada kurang lebih 300 orang peserta. Ya. Nah, kurang lebih 300 peserta, jadi Bapak Ibu bisa mengirim link kuisnya ke teman yang lain yang siswanya banyak, minta tolong untuk di-share ke grup siswanya untuk dikerjakan kuisnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi bisa diakali Bapak Ibu. Nah, lalu kalau misalnya ada yang terkendala signal, Pak, saya di tempat saya signalnya susah, buatlah kuisnya itu dalam bentuk mode PR Bapak Ibu. Jadi dibuat dalam bentuk mode PR. Atau gini, bisa nitip share ke teman. Jadi kuisnya itu di-share. Jadi salah satu kelebihan dari kuis ini, misalnya saya nih mau membuat kuis nih di Kota Baru nih, Ibu Siti Hajar juga membuat kuis di Kabupaten Tanahbumbu umpamanya. Kami bisa sama-sama membuat soal di satu file yang sama, di waktu yang sama, dengan satu file saja. Jadi kita berkolaborasi namanya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan akun belajar.id, kita berkolaborasi dalam membuat soal atau mengetik tuh. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Kuisis juga bisa seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk solusinya tadi yang siswanya kurang atau banyak, saya guru kelas 1 SD nih. Saya guru kelas 1 SD, guru kelas 2 SD, atau guru PAUD malah. Saya nggak punya kendalanya adalah nanti gimana caranya nih saya bisa, kuis saya ini bisa dikerjakan oleh 15 siswa. Ya gampang tadi. Saya bilang, silahkan kerjasama dengan peserta yang lain yang jumlah siswanya lebih banyak, kirim link kuisnya, lalu minta
teman tersebut, share ke grup WA atau grup Telegram dari siswa di sekolah teman tersebut untuk mengerjakan. Kalau misalnya ada sekitar 40 siswanya atau 30, insya Allah bisa aja dikerjakan paling nggak 15 orang. Oke, itu yang sementara. Oke, Bapak Ibu, saya klik mulai. Silakan perhatikan layar desktop-nya atau handphonenya yang digunakan untuk bergabung. Oke, saya klik next. Ini saya izin matikan kamera dulu, Bu. Jadi biasanya agak berat nih kalau saya kombinasikan. Nah, kuisis ini Bapak Ibu salah satu kekurangannya, kuisis ini harus dipakai secara online. Jadi belum ada tersedia offline. Namun untuk mengakali dari kuisis ini, kita bisa membuat soalnya secara online di kuisis. Namun nanti bisa di PDF-kan, saya kira sudah disampaikan oleh Bapak Ibu trainer. Oke. Oke, coba kita lihat. Ini kayaknya Koneksi, Pak ya. ya. Kayaknya signal saya nggak bisa ini. Saya coba gunakan ini ya, apa namanya, handphone satu. Saya ngaktif dulu ya, tunggu sebentar Bu ya, Bapak Ibu. Baik ya, sambil menunggu Pak Kuadri, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa via chat di komen Zoom aja ya. Nanti bisa kita bahas kalau memang ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Oke, nah ini saya Pak. gabung. Oke. Suaranya bagus saja ya? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, Bapak Ibu silakan diperhatikan layarnya. Nih kondisi Bapak Ibu saat ini gimana nih? Apakah lagi bahagia, lagi sedih, atau lagi ngantuk ya? Ayo. Alhamdulillah bahagia dan ngantuk.
Bahagia dan ngantuk. Pilih dua boleh nggak, Pak? Ya, oh ada 3 orang yang ngantuk katanya. Oke, nah dengan adanya krisis ini kita bisa di dalam kelas Bapak Ibu, kalau misalnya mengizinkan ya untuk membawa handphone kelas, kita bisa saling mempresentasikan materi sambil diskusi interaktif, menerima jawaban melalui handphone. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya. Oke. Oh, sorry. Ini kok jawabannya. Sorry. Ini kayaknya ini ada urutan yang tidak belum saya jelaskan. Harusnya saya jelaskan dulu. Oke, saya lewatin aja ya. Saya lewatin dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya kuisis ini, pekerjaan-pekerjaan kita selaku guru, yaitu membuat RPP, melaksanakan kelas daring, memberikan penugasan, berkomunikasi, membuat laporan, rekap nilai, itu bisa dibuat lebih sederhana, dibuat menjadi sederhana oleh kuisisnya. Jadi, salah satunya itu ada namanya fasilitas teleportasi yang sudah diajarkan oleh para trainer. Nah, misal nih kemarin besok nih kita nih sudah janjian kepada siswa kita di kelas, kita mau mengadakan ujian atau ulangan harian. Cuma kita lupa, padahal perjanjiannya itu sudah minggu lalu kita sampaikan kepada siswa. Malam ini baru ingat. Nah, kita bisa membuat soal dalam sekejap mata dengan menggunakan fasilitas teleportasi soal. Lalu hasilnya ini Bapak Ibu itu bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk web, dan hasilnya analisisnya sangat lengkap dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Jadi Kuisis itu punya keynote seperti ini, destroy of worksheet. Ya, kita menghancurkan dari lembar kertas ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kuisis ini Bapak Ibu itu sudah terdapat 30 juta kuis dan pelajaran yang siap digunakan untuk mata pelajaran apapun. Nah, lalu kuisis ini juga tersedia dalam berbagai mode permainan yang sangat beragam. Fitur laporannya lengkap dan terintegrasi dengan akun belajar.id yang saat ini sedang digambar-gambarkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan akun belajar.id. Jadi kuisis ini bisa diintegrasikan dengan Google Classroom Bapak Ibu. Nah, ini sudah sering saya terapkan. Nah, kuisis ini bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dengan berbagai mode ya. Ada mode Teams, ada mode Teams klasik, ada mode PR, dan lain-lain sebagainya. Nah, guru dan siswa dapat mengoperasikan kuisis ini bisa di PC, atau laptop, atau tablet, atau handphone. Nah, lalu kita bisa membuat kuis atau presentasi. Nah, ini kita dalam kuisis ini ada beberapa fitur tambahan yang terbaru nih. Seperti yang terbaru saat ini adalah kita bisa membuat kuis yang model soalnya itu menggunakan suara atau siswa atau jawabannya. Jawaban dari siswa itu bisa dalam bentuk voice atau dalam bentuk video Bapak Ibu. Tapi sayangnya untuk saat ini hanya tersedia di akun super. Oke, nah ini saya mau tahu Bapak Ibu nih, Bapak Ibu dari jenjang apa saja nih yang ada? Wow, ini didominasi oleh Bapak Ibu guru dari guru SD nih, luar biasa nih. Setiap kami mengadakan pelatihan secara online atau offline itu biasanya didominasi oleh Bapak Ibu guru dari sekolah dasar, luar biasa Bapak Ibu. Mungkin ada guru PAUD, cuma pilihannya saya nggak munculkan guru PAUD nih.
Ada 7 dari guru SMK, ada 5 dari guru SMP ya, Bapak Ibu. Saya lanjut aja. Nah, ini kita mau mencoba-coba dulu nih. Dari pelajaran dari hari pertama sampai sekarang, pemahamannya sampai gimana tentang krisis. Kita mulai dari soal yang pertama, Bapak Ibu. Jadi teleport massal hanya tersedia pada akun super. Benar atau salah? Oke. Saat ini yang menjawab benar ada 7 orang, yang menjawab salah ada berapa orang nih? Ada 16 orang. Jadi jawabannya adalah salah Bapak Ibu ya. Nah, untuk teleport massal ini juga tersedia pada akun basic Bapak Ibu. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang, teleportasi soal ini pada pembuatan kuis itu juga ada pada akun basic, bukan hanya di akun super saja. Cuma perbedaannya, kalau akun basic itu tidak bisa menteleport soal yang dibuat oleh akun super. Misal nih, Ibu Siti Hajar nih, saya mau teleport soalnya. Cuma kebetulan akun saya akun basic. Saya mau ngambil nih soalnya Ibu Siti Hajar yang dibuat oleh Ibu Siti Hajar. Ternyata beliau ini akunnya akun super, maka saya tidak bisa melakukan teleportasi atau mengambil soal Ibu Siti Hajar. Tapi kalau saya akun super juga itu bisa Bapak Ibu. Saya bisa mengambil soal Ibu Siti Hajar dengan syarat Ibu Siti Hajar telah mengklik publik ya, bukan privat seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut nih soal yang kedua nih. Nah, Quizzes lesson tidak dapat dimainkan dalam mode tim. Oke. Ayo dijawab Bapak Ibu. Ini waktunya sisa 3 detik. Oke, waktunya habis Bapak Ibu. Nah, di sini quizzes lesson, apakah bisa? Ini yang juara 1 saat ini Ibu Juliani ya, Ibu Juliani. Oke, peringkatnya. Quizzes lesson tidak dapat dimainkan dalam mode tim. Oke, jadi jawabannya adalah benar Bapak Ibu ya. Jadi untuk model presentasi atau pelajaran itu tidak dapat dimainkan dalam mode tim Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah apa? Benar atau salah? Jawabannya. Jadi memang tidak dapat benar dimainkan. Ya, Pak, ya? Ini adalah benar. Yuk lanjut soal ketiga. Timer default berarti ketika siswa kehabisan waktu, berarti siswa masih dapat menjawab soal tapi mereka tidak dapat membuat skor. Oke. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ibu Siti Hajar jawabannya. Benar lagi ya Pak. Iya. Benar lagi ya Pak. Benar, jawabannya benar. Jadi masih bisa ya. Oke, lanjut lagi. Iya. Soal terakhir. Kayaknya soal terakhir ya. Soal terakhir nih. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk memilih
4 jawaban yang benar nih, yang mana nih? Bentuk laporan dari fisis yang mana nih yang benar? Oke, oke, sisa waktu 10 detik Bapak Ibu. Ayo dijawab. Aduh, siapa yang benar kira-kira jawabannya nih? Siapakah dengan nilai tertinggi? Oke, saat ini nilai tertinggi dipegang oleh Ibu, siapa ini tadi nih? Oke. Bu, Ibu. Ya, Ibu siapa ya tadi? Nah, selanjutnya minta tolong Pak Yul atau Ibu Siti Ajar share screen dulu Bapak Ibu, karena ini kalau saya share screen nanti layarnya nggak bisa lagi. Iya, Pak. Share screen dulu Bu, share screen layarnya. Atau Pak Yul. Ini saya mau menampilkan punya Pian ya, Pak? ya, apa namanya? Yang zoomnya di share screen. Oh, ini siap. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan perbedaan akun basic dengan akun super nih. Nah, kalau akun basic ini, Bapak Ibu, untuk quiz atau lesson limitnya itu unlimited. Artinya seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuat quiz atau presentasi mau 1 juta soal atau berapa banyak pun quiz atau presentasi yang Bapak Ibu itu tidak terbatas, baik di akun basic maupun akun super. Nah, namun untuk partisipan pada saat games, misalnya akun basic ini nih, Ibu Siti Hajar nih mau presentasi soal atau memberikan quiz kepada siswa, maka secara bersamaan untuk akun basic hanya bisa dikerjakan oleh 100 siswa, Bapak Ibu. Tapi kalau akun super bisa dikerjakan sekaligus bersamaan oleh 500 siswa. Nah, selanjutnya untuk maksimum homework deadline-nya, jadi pada mode PR Bapak Ibu atau pekerjaan rumah, kalau akun basic kita hanya bisa menyeting batas waktunya hanya maksimal 2 minggu atau 14 hari. Maksimal siswa itu bisa mengumpul hanya 14 hari ke depan. Tapi kalau akun super itu unlimited, tidak terbatas, mau sebulan kah, 2 bulan kah, bahkan setahun, 2 tahun ke depan itu tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau PR sampai setahun ke depan itu PR apa ya? Lanjut. Repen homework game. Jadi untuk repennya ini kalau akun basic tidak ada, kalau akun super ada. Lalu AdSense-nya ini, free AdSense-nya ini kalau di akun basic tidak ada, akun super ada. Audio recordingnya, nah kalau audio recording Bapak Ibu, kalau akun basic itu kita tidak bisa membuat soal untuk audio recording. Nah kalau akun super bisa Bapak Ibu selama 3 menit atau 5 MB, jadi 5 MB.
Kalau insert YouTube video, kalau basic itu tidak bisa. Kalau akun super bisa Bapak Ibu. Jadi dari YouTube bisa. Kalau akun super. Kalau lalu selanjutnya interaktif temanya. Nah, kalau akun basic itu ada 4 tema interaktif. Kalau kita mau membuat kuisnya atau presentasinya ada 4 tema yang ditawarkan. Kalau akun super ada 10 tema Bapak Ibu. Temsnya. Adaptive Question Bank. Ini maksudnya seperti ini. Quizzes ini juga menyediakan untuk akun super itu bank soal. Misal seperti ini. Ibu Siti Hajar nih membuat soal sebanyak 100 nomor. Namun yang mau dimunculkan cuma 25 nomor. Jadi misalnya beliau ini membuat soal 100 nomor yang dimunculkan 25 nomor, lalu bisa diacak. Jadi sehingga setiap siswa nanti, setiap siswanya itu tampilan soalnya, jenis soalnya itu beda-beda nih yang muncul. Teracak, jawaban teracak, pilihan jawaban teracak, soalnya teracak. Lalu yang muncul itu soalnya tidak sama. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang sama sebagian, tapi urutannya jenis soalnya yang keluar itu beda-beda tergantung dari ini by system ya, by system Bapak Ibu. Namun akun basic dia tidak bisa bank soal. Jadi tidak ada bank soal nih. Kalau akun basic, kalau akun super bisa bank soal. Nah biasanya ini saya gunakan ketika ulangan semester atau tengah semester di kelas nih Bapak Ibu. Nah, biasanya saya bikin soal sebanyak 40 nomor, yang saya munculkan untuk soal matematikanya cuma 20 nomor. Jadi biasanya siswa agak susah untuk nyontek-nyontek sana sini. Lalu lesson themes-nya. Jadi tema untuk themes-nya untuk ini ya, template-nya untuk presentasi itu kalau akun basic terbatas, kalau super ini full color. Test timernya kalau basic ini tidak ada, kalau super ada. Lalu juga ada tambahan Bapak Ibu, kalau di sekarang ini yang terbaru di akun super itu bisa membuat soal video. Jadi kita siswa itu bisa merespon jawaban dalam bentuk video. Nah, seperti itu. Lalu untuk akun basic itu tidak bisa dia tidak bisa ngedit misal nih Ibu Siti Hajar atau saya nih membuat PR ke siswa, itu tidak bisa lagi diedit soalnya. Nah, tapi kalau akun super itu bisa diedit. Nah, bisa diedit Bapak Ibu. Nah, namun walaupun akun basic akun basic ini masih banyak kelebihannya Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk pada kesempatan ini Bapak Ibu kebetulan bagi yang mengikuti pelatihan ini dari PISIS menawarkan seperti ini. Kalau normalnya biasanya Bapak Ibu, ini bukan jualan yang menawarkan aja, bukan menjualan yang menawarkan. Kalau biasanya harga normalnya untuk per bulan itu 30.000 per bulan. Kalau 1 tahun itu 330.000 per bulan. Bapak Ibu kalau mau ini nggak dipaksakan juga, yang minat aja. Namun untuk kegiatan ini hanya 30.000 dan aktif selama 3 bulan sampai bulan Agustus nanti Bapak Ibu. Jadi dari bulan Juni, Juli, Agustus selama 3 bulan. Bagi yang mau cukup 35.000 Bapak Ibu, nanti link formnya Bapak Ibu tinggal isi, lalu nanti transfer, jadi upload bukti transfernya melalui form itu, dan kita batasi hanya sampai tanggal 3-4 Juni Bapak Ibu untuk rekapnya. Namun ingat, kalau ada yang minat, ini pastikan akun Quizzes yang dibuat adalah akun yang email yang sudah dijadikan akun Quizzes. Oke, Ibu Siti Hajar, itu saja yang saya mau presentasikan. Saya mau coba ini. Oke, mana ini? Sebentar Bu ya. Oke, Pak, lanjut Pak. Oke, sebentar. Nah ini saya mau nanya nih, dari presentasi kelebihan dan kekurangan, ada nggak yang minat nih untuk akun super selama 3 bulan? Yang minat, ayo yang minat siapa? Silakan dipilih Bapak Ibu.
Nah, sambil menunggu Bu, saya persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang mau disampaikan mulai dari hari pertama sampai sekarang, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada kesempatan kita untuk tanya jawab dengan Bapak Mr. Q. Jadi silakan bagi yang ingin masih kurang mungkin materi tentang kuis ataupun yang presentasi, ini merupakan presentasi ya yang Bapak jabarkan sekarang ya Pak ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Saya Waziro dari Sumeneb. Oke, langsung Bu, silakan. Siap. Pertanyaannya saya simpel, Pak. Saya mengajar di kelas 1. Keadaan siswa saya belum tentu 100% paham tentang IT, otomatis tentang HP pun juga mereka jarang, karena saya dari kepulauan, Pak. Apakah bisa, karena kan soal di kuisis itu 1 multiple choice, 2 uraian, 3 menggambar, ya terus isian, seperti itu kan Pak. Seringkali saya kalau membuat soal itu menjodohkan, jadi pakai ada beberapa gambar, saya memanah anak-anak tinggal, oh ini panahannya ini, oh ini ininya kan saya menilai mereka paham tentang materi yang saya buat. Dan karena kadang mereka menjawabnya juga bahasa Madura Pak, saya asli Surabaya, jadi kalau miskomunikasi terkadang. Maksud saya apakah di kuisis itu juga ada bisa memungkinkan untuk membuat soal menghubungkan, misalnya ada gambar apel terus bawahnya tumbuhan, terus ikan, terus bawahnya atasnya ada gambar air berjajar-jajar, ikan hidup di mana, mereka tinggal membuat garis straight air gitu, langsung begitu toh Pak. Atau apel dari mana, mereka tinggal menarik garis lurus ke pohon. Terima kasih Bapak. Oke, Ibu. Jadi untuk pertanyaan ini, nah ini saya presentasikan. Saya coba Ibu Siti Ajar mungkin bisa buka kuisis. Saya arahkan ya, karena saya nggak bisa buka ini, lagi ada masalah ini dengan jaringan. Saya coba. Gimana Pak? Saya coba buka lagi kuis. Coba Ibu buka ini Bu, nanti saya ngarahkan kuisisnya, buka kuisisnya. Share screen lagi Bu, silakan share screen. Siap. Oke, nah kita akan membuat menjodohkan ya. Klik kuis baru, buat kuis baru yang di bawah Bu, kuis baru ya. Lalu terserah di situ uji coba atau apa ya. Oke. Klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita membuat kuis yang menjodohkan ya. Agak berat ya Pak. Agak lambat. Pak Yoel, mungkin jaringan yang lebih cepat. Ntar saya coba. Saya stop ya. Ini mungkin kendala laptop atau apa ini. Oh, ini bisa Pak ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu, jadi cara membuat soal yang menjodohkan Bapak Ibu. Nah, cuma kekurangannya ini
harus diperiksa secara manual. Klik yang seri, yang ya. Nah, lalu di situ klik misalnya ibu siapa tadi ya? Misalnya klik aja ya. Biro, Pak. Ya, kalau misalnya soalnya ibu sudah siapkan, itu bisa tinggal klik apa namanya Bu, gambar image-nya, lalu ya, jadi bisa klik gambar image-nya di situ. Oke. Nah, tapi kalau misalnya belum, bisa aja di situ klik apa namanya Bu, silakan klik misalnya mencocokkan ya. Di situ cari mencocokkan. Ya betul Bu, betul. Ya Ini, di Pak. situ. Ya mencocokkan. Cocokkan lalu klik ke tombol pencariannya. Iya, betul. Nah, di sini kan ada nih seperti ini ya. Nah, klik. Nah, lalu klik memasukkan. Ya agak mutar-mutar tuh Bu ya. Jadi juga loadingnya agak lama. Nah, Nah, bisa Pak ya jadi di sini soalnya misalnya mau menjodohkan misalnya apa nih kira-kira? Apa pertanyaannya di situ Bu? ini warna mungkin Pak ya, ini warna baju mungkin ya, kayaknya ya. Ya, cocokkanlah baju dengan warnanya ya seperti itu atau apa ya? Jadi bisa seperti ini. Bagaimana Ibu siapa tadi? Sudah paham? Paham Bapak, berarti gambarnya itu dijadikan sebagai background untuk coret-coretnya gitu Pak ya? Ya betul. Jadi nanti bisa Menyiapkan backgroundnya dulu. bisa nanti dicoret-coret seperti itu. Yes, siap. Dan Terima tiap, kasih Bapak. tiap siswa nanti jawabannya akan muncul Bu. Jadi setiap siswa akan jawabannya akan muncul. Jadi tidak akan gabung dalam misal ada 20 siswa nanti gabung dalam satu template gambar ini enggak. Jadi setiap siswa jawabannya masing-masing muncul seperti itu Bu. Nah, gini nanti. Ini ada lagi? Terima kasih Bapak, saya sudah cukup. Mungkin kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke panitia. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana cara mengaplikasikan kuisis ini untuk anak PAUD? Ya, sebenarnya tergantung dari kebutuhannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau anak PAUD, ya jelas itu belum boleh memegang handphone ya. Belum boleh memegang handphone. Ya, tapi kalau orang tuanya yang kita mau survei, ya bisa, Bapak Ibu. PAUD bisa nggak pegang handphone ya anak-anaknya? Saya kurang paham ya, PAUD. Kayaknya belum bisa ya. Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan nih Pak, katanya saya ada dapat gratis akun super selama 1 bulan, apabila ikut bayar yang 3 bulan, apakah jadi 4 bulan? Ya, nanti jadi, oh kalau itu enggak Bu, kalau itu kode referral ya sudah jalan kan sebelumnya, itu nanti tetap akan sampai cuma sampai bulan 8 aja Bu. Oh, kode referral ya, memanfaatkan kode referral. Ya, mungkin terjawab ya Pak Muhammad Rasidin. Gimana, ada lagi? Jadi ini kesempatannya bagus sekali Pak ya, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memang ingin memiliki akun super, dengan 3 bulan pun kita bisa mencari referensi bank-bank soal yang dimiliki oleh akun super lainnya Pak ya.
Jadi kesempatan 3 bulan itu kita bisa mencari referensi, kemudian kita simpan di library kita, nanti itu bisa kita gunakan untuk ke siswa kita. Jadi Nah, mungkin kesempatannya sangat bagus menurut saya, Pak, ya. mungkin ada Dengan yang bertanya penawaran nih, diberikan oleh Krisis. Ibu Siti Ajar, mungkin ada yang khawatir seperti ini. Gimana ketika pada saat akun super nih bikin soal atau membuat pelajaran, apakah nanti setelah akun batas waktunya sudah habis, semua soal yang sudah saya buat akan hilang? Sama sekali nggak hilang, Bapak Ibu. Sama sekali nggak hilang. Tidak, Pak, ya. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin dengan 3 bulan itu kita katakan sebanyak mungkin mencari referensi dari akun super lainnya, Pak, ya. Jadi bisa menambah wawasan kita tentunya dengan lebih banyak referensi, karena tentunya akun super. Kayaknya dari pertanyaan sangat jelas Bapak sudah menguraikannya. Jadi mungkin kalau untuk materi pengimbasan tadi itu pun sudah cukup ya Bapak Ibu ya, penjelasan dari Mr. Q. Saya rasa sudah sangat jelas. Jadi nanti kalau memang kata beliau ada kendala berkaitan dengan jumlah siswa ataupun jaringan, kalau jaringan bisa disiasati dengan PDF, Pak, ya. Ya, betul. Oke. Dan kalaupun dengan kendala jumlah siswa bisa disiasati dengan berkolaborasi dengan beberapa peserta, gitu Pak, ya. Jadi misal misal Pak Yul nih, siswanya kurang nih, bisa minta tolong ke Ibu Siti Ajar, Bu, minta tolong link soal saya ini, quiz saya dikirim ke siswa Ibu untuk dikerjakan. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak mempersulit ke diri ya. Kuisis ini hadir untuk mempermudah ke pekerjaan guru, bukan untuk mempersulit. Assalamualaikum. Ibu Rizka mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi untuk kuisis kan katanya bisa diakses melalui smartphone. Nah, tadi kan saya coba nih mau mau combine lesson sama quiz. Terus apakah ada perbedaan antara fitur melalui laptop dengan smartphone khususnya? Soalnya tadi kayaknya nggak ada toolbar untuk buat lesson. Cuman ada di laptop doang untuk yang bikin lesson dan quiznya. Oke, untuk sementara memang kalau misalnya artinya handphone ini artinya diperkecil nih, perkecil fiturnya. Jadi untuk sementara lagi proses perbaikan Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi Quizzes yang diinstal di gawai kita atau di handphone kita itu saat ini masih belum bisa untuk membuat lesson, tapi kalau quiz sudah bisa. Jadi seperti itu. Lalu ada beberapa fitur dalam pembuatan soal ketika menggunakan handphone itu saya kurang ingat. Karena jujur ya, saya jarang menggunakan handphone untuk membuat kuis. Tapi kalau praktek mengerjakan kuis itu sering menggunakan handphone, Bu. Oh, ini. Ya. Berarti untuk bikin lesson melalui gadget belum bisa ya, Pak ya? Belum bisa. Oh, iya. Lagi pengembangan, insya Allah, secepatnya. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya undur diri dulu karena ada kegiatan lagi. Mungkin ada yang bertanya, linknya mana, link formnya? Oke, nanti Bapak Ibu ya, sabar. Nanti dikirim sama Pak Yul atau Ibu Siti Ajar link untuk mendaftar akun supernya ya. Nanti sabar aja. Oke. Kerjakan tugasnya dulu. Kalau untuk bajunya itu cantik itu Pak, di mana juga aksesnya Pak? Baju beli sendiri ya di Tokopedia, nanti
ini merchandise ya, beli sendiri di Tokopedia, ada di nanti linknya nanti di share juga. Bisa. Oke, nanti bisa di-share juga Pak ya untuk teman-teman kalau memang mungkin ada yang punya pingin juga punya gitu, jadi bisa nanti saya di-share juga Pak ya. Ya. Oke. Pak Yoel gimana? Ini Pak Mr. Q ada kesibukan apa kita foto bersama dulu dengan Mr. Q? Pak Yoel? Ya Bu, foto bersama dulu. Mumpung Oke, masih kita ada. foto bersama dulu ya karena Mr. Q ada kesibukan beliau. Jadi sebelum kita di akhir di tengah ini kita foto bersama dulu. Bisa Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya dulu semua. Saya screen-nya di stop dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Foto bersamanya cukup. Gimana Pak ya? Bisa lanjut sudah. Sudah? Ya. Oke, Mr. Q, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak share bisa bermanfaat sekali untuk kami semua. Sebelumnya terima kasih Pak Mr. Q. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat belajar Bapak Ibu. Selamat buat Ibu Siti Hajar sama Pak Yul. Selamat melanjutkan tugas pengimbasannya. Saya mohon. Oke, terima kasih undur Pak. diri ya. Terima kasih Pak. Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut berkaitan dengan acara kita selanjutnya. Tapi sebelum kita menutup acara ini dari kepengurusan IGI, apakah ada hal-hal yang mungkin ingin kita bahas terlebih dahulu? Saya berikan kesempatan. Gimana? Kita lanjut acara berikutnya, Pak. Oke, kita lanjut ya untuk acara berikutnya. Di sini ada Bapak Muhammad Yusuf, senior kita di IGI Tanah Bumbu. Beliau sebagai pengurus IGI Tanah Bumbu. Untuk Bapak Muhammad Yusuf, kami minta waktu dan kesempatannya untuk sedikit memberikan sambutan sekaligus penutupan untuk acara pembelajaran interaktif menggunakan Quizizz hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar dengan jelas ya Bu ya? Jelas Pak, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama pemateri workshop online IGI Tanah Bumbu, Ibu Siti Hajar dengan Bapak Yul Istiawanto serta Bapak Ibu peserta kegiatan workshop online ini.
kuisis. Alhamdulillah yang berbahagia. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ada dua nikmat yang kadang kita tidak syukuri, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kesempatan alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi secara online. Mewakili Bapak Ketua IG Tanah Bumbu, Bapak Dr. Randas Amran Ali yang menikah saja baik. Agak terputus Pak suaranya, mohon maaf. Suaranya putus-putus Pak. Mohon maaf terputus suaranya Bapak Ibu ya. Jaringannya saya kebetulan lagi ada di luar rumah sehingga jaringannya numpang ini Bapak Ibu. Baik. Saya pertama-tama mewakili Ketua IG Tanah Bumbu mengucapkan apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada khususnya kepada Ibu Pemateri Bu Siti Haja dengan Bapak Yol Istiawanto sehingga kegiatan workshop online IG ini juga bisa berlangsung dengan baik. Kemudian harapan dari Bapak Ibu peserta workshop online ini bisa menyelesaikan tugas. Tentunya sertifikat itu hanya efek samping. Tentunya hal utama adalah kita ada proses pembelajaran, proses bertumbuh, proses berkembang untuk harapannya bisa dalam partisipasi upaya mencerdaskan anak bangsa ini, sehingga harapannya dan tentu doa kita bersama adalah segala lelah dan jerih payah kita bersama ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Harapannya workshop online IG khususnya Tanah Bumbu ini kedepannya bisa berlangsung dan Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi. Senang sekali. Artinya bisa kedepannya juga masih ada workshop online sejenis, kuisis dan lain sebagainya dalam rangka pembelajaran khususnya di Tanah Bumbu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mewakili Bapak Ketua IG Tanah Bumbu. Saya menutup kegiatan workshop online ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu ke Bu Siti Haja. Terima kasih. Oke, siap Pak. Terima kasih untuk Bapak Yusuf atas artinya dengan berakhirnya penyampaian oleh Bapak Yusuf, maka artinya untuk workshop online pembelajaran interaktif menggunakan WIJIS pada hari ini sudah resmi kita tutup. Barakallah. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan doa mungkin ya. Lebih abdolnya apapun yang kita lakukan dalam 4 hari ini kita akhiri semuanya dengan doa. Insya Allah hal-hal yang baik bisa kita dapatkan dalam kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Pada 4 hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, artinya berkaitan dengan kegiatan kita sudah akhiri, dalam arti silakan kalau memang kita ada berdiskusi bersama-sama, mumpung kita masih tersinkronisasi,
bisa kita bicara santai mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang ingin hal-hal yang mungkin secara tidak formal bisa kita diskusikan. Silakan Pak Yoel. Pak Yoel masih mantau? Soal pengimbasan gimana jadi aman ya? Mungkin ada informasi 31 Mei ya terakhir kemarin ya untuk pengimbasan siswa, kemungkinan insya Allah dari informasi dari tim kuisis tadi bisa kita perpanjang waktunya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan tugasnya yang sudah kita share di grup Google Classroom ya. Tidak ada kendala. Pak Yoel? Masih hadir Pak Yoel? Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita masih bisa berdiskusi di grup WA ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ingin kita akhiri untuk hari ini kita sudahi, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.